Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Daniel Edo dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian, dan saya percaya bahwa melalui perayaan Natal pada tahun ini kita semakin mengerti sungguh bahwa kita harus terus bertekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui perayaan Natal pada tahun ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan yang singkat pada hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian, karena sungguh firman Tuhan sangat luar biasa. Saya ambil perenungan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Saudaraku. Di sini perikopnya bertekun. Saya bacakan bagi kita sekalian. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3, dan mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, jadi Yesus jauh-jauh hari dia sudah memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus bertekun, karena sebentar lagi, gak lama lagi, mereka akan menghadapi sebuah pergumulan yang hebat, sebuah masa sulit yang datang di dalam hidup mereka. Dan Yesus begitu mengerti kondisi murid-muridnya sehingga dia memperingatkan mereka terlebih dahulu, sehingga mereka tidak kaget dan tidak terkejut untuk menghadapi situasi seperti itu, saudara. Tetapi kenyataannya bahwa muridnya lari kocar-kacir, saudara. Kenapa? Karena memang pada saat itu mereka tidak pernah menyangka bahwa guru mereka yang sangat mereka kagumi, yang sangat mereka hormati akan ditangkap dan disalibkan, saudaraku. Oke. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita bagaimana bertekun, dan itu satu harapan, satu himbauan yang diberitakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku? Situasi yang kita alami hari ini mungkin beda dengan apa yang dialami oleh murid-murid pada zaman itu. Hari ini kita tidak lagi menghadapi situasi di mana Yesus akan disalib, saudaraku. Justru hari-hari ini kita sedang merayakan kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, dan kita sedang mengalami sukacita, saudaraku. Tetapi di sisi lain kita juga sedang mengalami masa yang sulit, pergumulan yang hebat, ya baik secara ekonomi, ya rumah tangga, mungkin pendidikan anak-anak yang lagi sekolah di rumah, kesulitan-kesulitan yang lain. Ya, saya percaya bahwa tidak ada yang tidak bermasalah. Kita semua mengalami tekanan itu, saudara, dan ini sungguh-sungguh membuat hidup kita berubah, ya, membuat iman kita sangat dipertaruhkan di dalam kehidupan beberapa bulan ini, saudaraku. Dan ini merupakan satu situasi yang sangat sulit bagi kita. Percaya atau tidak, diakui atau tidak, kita harus jujur bahwa ini sangat menggoncangkan iman kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus terus bertekun, saudaraku. Kejadian 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalibkan itu sangat menggoncangkan iman murid-muridnya, saudara. Dan saya percaya bahwa masalah yang hari-hari ini kita hadapi mungkin lebih dahsyat daripada yang dihadapi oleh murid-muridnya, bahwa ada sebuah ketakutan yang luar biasa menghantui hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa jangan takut, aku menyertai kalian. Ya, jadi di sini dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa kita harus bertekun, saudaraku. Memang ini satu hal yang kelihatannya mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena bertekun di dalam masa sulit itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertekun di dalam masa sulit. Nah, bagaimana caranya supaya kita bertekun di masa sulit? Yaitu kita terus menggantungkan harapan kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita terus menaruh iman kita kepada Tuhan, terus berusaha membangkitkan iman kita dengan berbagai macam cara, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sharing, berdoa, dan mendengarkan hal-hal yang menumbuhkan iman rohani kita supaya kita terus bertumbuh, sehingga kita terus bertekun di dalam Tuhan. Dan saudara, yang kedua, kita akan mengalami hal-hal yang gak bisa masuk di akal kita. Kita akan sulit menerima hal-hal yang di luar dugaan kita, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh dan kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi pada situasi kehidupan kita hari-hari ini, saudara, kita sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, saudara. Mana yang baik dan mana yang jahat, karena dunia begitu hanyut dengan kondisinya yang saat ini. Bahwa kadang-kadang kita begitu melihat dunia ini, saudara, kita kadang-kadang protes. Saya secara pribadi kadang-kadang suka protes, kenapa banyak sekali hal-hal yang diputar balikan di dunia ini. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan seterusnya, saudaraku. Tapi di sini firman Tuhan katakan bahwa mari, situasi dunia ini nggak boleh merubah iman kita, nggak boleh meruntuhkan iman kita, nggak boleh menggoyahkan iman kita. Kita harus terus percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Waktu Tuhan itu akan indah pada waktunya. Mungkin hari ini kita mengalami ketidakadilan, mungkin hari ini kita mengalami sebuah perlakuan yang membuat kita rasanya tidak percaya, tidak menerima bahwa kenapa kita harus mengalami situasi yang sulit ini, saudaraku. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan berkata bahwa sekali-kali
Dia, Yesus, tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai kita, saudaraku. Dia memberikan kepada kita kemenangan lepas kemenangan. Mungkin persoalan kita belum selesai, tapi dia terus menyertai dan menggendong kita. Dia menuntun tangan kita dan menyertai kita sehingga kita mampu melewati masalah-masalah yang sulit dalam hidup kita. Dan kita semakin yakin bahwa sungguh Dia Allah yang berjanji dan Dia tidak pernah berdusta menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, yang poin 1 dan poin 2, saudara, bahwa di dalam persoalan yang menimpa hidup kita, kita harus bertekun. Bertekun di dalam apa? Yaitu kita bertekun di dalam semakin mengenal Dia sebagai pribadi yang baik. Jadi masalah tidak pernah diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita untuk membuat iman kita hancur. Tuhan tidak pernah berniat untuk mengizinkan masalah itu hadir dalam hidup kita supaya kita semakin rapuh iman kita. Tapi justru Tuhan mengharapkan, Tuhan memiliki keinginan yang kuat agar masalah persoalan yang datang kepada hidup kita semakin mengenal Dia, semakin mengenal Bapa, semakin mengenal pribadi, yaitu pribadi yang telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kita, menebus hidup kita yang berdosa, sehingga kita diberikan keselamatan. Dan saya percaya bahwa ketika kita semakin mengenal Bapa yang baik ini, maka masalah persoalan boleh datang, tapi kita tidak pernah digoncangkan imannya oleh persoalan hidup. Kita semakin dikuatkan, kita semakin percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan melepaskan kita dari segala persoalan kita. Ada waktunya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Bahwa jika kita tetap setia dan tekun, maka pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin yang ketiga dan kesimpulan yang akan saya sampaikan buat kita semua, yaitu bahwa sehingga di dalam menghadapi setiap persoalan, permasalahan kehidupan kita, seharusnya kita semakin mengenal kasih Kristus. Di dalam menghadapi kenyataan hidup kita yang begitu pahit hari-hari ini, masalah-masalah yang datang silih berganti, kita bukannya semakin mundur iman kita, tetapi mari kita terus bertekun. Bahkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, dan kita akan bersaksi ketika badai ini berlalu, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya kemarin, saudaraku, saya melihat ada seekor induk ayam, ya, dia sedang menuntun anak-anaknya, dan ketika ada kucing lewat, saudaraku, dia membuka sayapnya dan kemudian anak-anaknya semua berlindung di bawah sayapnya. Dan saya begitu memperhatikan ayam itu, saudaraku, saya sempat duduk termenung dan terharu, saudaraku, melihat seekor induk ayam itu. Saya terharu dan saya membayangkan betapa Tuhan tuh jauh lebih baik dari ayam itu, saudaraku. Ayam aja tahu bagaimana melindungi anak-anaknya dari bahaya, saudaraku, dari seekor kucing yang mengancam anak-anaknya. Apalagi Dia Bapa kita, apalagi Dia Yesus, yang jelas-jelas Dia telah memberikan hidupnya bagi kita, dan masakan hidup saja Dia berani berikan untuk kita, apalagi hal-hal yang kita butuhkan hari-hari ini, saudaraku. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, saya ajak kita semua bahwa mari kita kembali kepada firman Tuhan. Situasi yang ada pada hari ini gak boleh membelokkan iman kita. Situasi sulit yang terjadi pada iman kita pada hari-hari ini gak boleh membuat iman kita mundur, tapi justru kita semakin maju di dalam Tuhan, membuat komitmen yang baru lepas hari. Kita membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, saudaraku. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Puji Tuhan, saya percaya bahwa melalui perenungan firman Tuhan yang singkat, saya yakin bahwa akan menjadi berkat bagi kita dan kita semakin dikuatkan. Yang pertama, kita disuruh bertekun di dalam situasi yang sulit. Itu harus kita lakukan, saudara, sebagai orang percaya. Yang kedua, bahwa memang kenyataan itu akan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, tapi kita terus bertekun. Dan yang ketiga, kita harus lebih mengenal Allah. Kita harus lebih mengenal siapa Dia Bapa kita yang baik itu, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang tadi saya ceritakan, seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya, demikian bahkan jauh lebih hebat dari itu, Allah menyertai dan memberkati hidup kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you all.